Saudara, sekali lagi hari ini kita membaca Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Hari ini kita sampai kepada karakter, sifat atau buah roh yang kedua, yaitu sukacita. Buah roh sukacita memakai istilah Yunani karah. Karah yaitu sukacita adikodrati yang dihasilkan Roh Kudus. Jadi karah itu diberikan oleh Tuhan. Karah tidak bisa dicari di dunia ini, karah hanya bisa didapat dari Tuhan. Jadi apa yang namanya karah, sukacita yang melimpah itu dari kuasa adikodrati yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Karena kita memiliki pengharapan yang benar dan besar kepada Kristus. Dan bukan disebabkan oleh harta, musik, mudi kita, perasaan positif kita. Bukan, saudara. Karah adalah sukacita yang besar yang menyertai perjalanan hidup orang percaya, baik waktu dia di puncak keberhasilan maupun pada waktu masa-masa yang sukar di lembah kekelaman. Sukacita sorgawi menguasai orang yang percaya. Tetapi sukacita ini selain ada yang kita minta kepada Tuhan, ada juga yang kita kerjakan. Jika kita mengerjakan sesuatu yang Tuhan ajarkan, maka pelan-pelan sukacita itu terpelihara dan mengalami hal yang pemenuhannya di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa merasakannya. Sukacita lebih dari kebahagiaan. Karena kebahagiaan bergantung pada situasi kondisi kita. Sukacita bergantung pada relasi kita dengan Roh Kudus di dalam Kristus. Hidup dalam karah itu adalah hidup di dalam dan bagi kemuliaan Kristus. Jika kita orang percaya tetapi tidak hidup di dalam dan bagi kemuliaan Kristus, maka kita tidak bisa merasakan sukacita adikodrati yang Tuhan sudah sediakan. Saudara sekalian, sukacita bahkan memberikan efek positif. Beberapa efek positif itu mari kita lihat bersama-sama. Jika kita memiliki sukacita, maka yang pertama, sukacita dapat memberi perlindungan. Nehemia pasal 8 ayat 10 dikatakan, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Oh saudara, ayat ini indah. Saya ingin membacakan sekali lagi. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Jadi sukacita Tuhan memberi perlindungan dari keadaan yang bisa membuat seorang pesimis dan putus asa menjadi lebih optimis dan penuh pengharapan. Saudara, ada istilah Inggris, when things get tough, the tough gets going. Ketika kita menghadapi saat-saat yang sukar di dalam hidup ini, sukacita tetap ada jika kita memiliki hubungan dengan Kristus. Dan itulah yang membuat kita tidak mudah putus asa, terpuruk. Saudara, kadang krisis pekerjaan, krisis ekonomi, krisis dalam rumah tangga, dan krisis-krisis yang lain membuat kita putus asa. Kita tidak bisa melihat pengharapan yang baik. Kita hanya bisa melihat hidup yang sulit. Kita pesimis, kita putus asa, kita tidak punya lagi rasa optimis, dan kita tidak punya lagi pengharapan. Akhirnya kita terpuruk, bahkan ada yang sampai berniat bunuh diri. Saudara, dijauhkanlah itu daripada kehidupan kita. Jadi sukacita itu seharusnya akan terus membuat kita tetap bertahan di tengah kesulitan. Bahkan kita akan berusaha bangkit menuju kemenangan dari masalah-masalah kesulitan kita. Saudara sekalian, itulah sukacita.
sukacita itu bisa memberikan perlindungan. Saudara, jika kita memiliki sukacita, kita juga akan memberikan orang yang kita kasihi sukacita itu. Dan kalau bisa adalah perlindungan bagi orang itu. Perlindungan nama baiknya, perlindungan dirinya, itulah sukacita, saudara. Yang kedua, sukacita memberi daya tahan terhadap tekanan dan cobaan. Sebab sukacita karena Tuhan, itulah kekuatanmu dan daya tahanmu. Makin Anda bersyukur, maka Anda akan makin bersukacita. Makin bersukacita akan makin positif dan makin yakin dalam menjalani hidup. Dan itulah yang disebut kemenangan. Orang yang bersukacita adalah orang yang kuat, sebab ia tidak akan terlarut untuk menyerah pada tantangan. Lagi pula, hati yang penuh sukacita adalah refleksi dari relasi kita dengan Tuhan, sumber sukacita kita yang terpancar dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, sukacita juga berguna untuk hidup yang saleh dan usaha mengenal Tuhan. Sahabatku, ingatlah juga, sukacita adalah jala cinta untuk menangkap jiwa. Jadi pancarkan sukacita dalam dirimu dan bagikan sukacita pada orang lain, dan melalui itu mereka bisa melihat cinta Tuhan dalam dirimu dan cintamu terhadap Tuhan dan cintamu terhadap mereka, sehingga jiwa mereka tertarik bahkan ingin mengenal Tuhan. Saudara sekalian, orang butuh sukacita. Bagikanlah sukacita yang memberikan perlindungan. Bagikanlah sukacita yang membuat orang bisa tahan terhadap tekanan menghadapi cobaan hidupnya. Bagikanlah sukacita yang membuat mereka bisa hidup semakin saleh dan usaha-usaha untuk mengenal Tuhan. Saudara, jangan mengumbar kepedihan, duka cita, dan keberatan, karena orang lain juga mengalami hal yang sama. Mereka ingin melihat Anda bahagia. Mereka ingin melihat Anda sukacita. Mereka ingin melihat sukacita terpancar di wajahmu. Hari ini, apakah kamu mempunyai sukacita? Sudah sukacita? Ada sukacita di hatimu? Kalau belum, datanglah pada Tuhan Yesus, Sang Sumber sukacita. Malaikat berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar, yaitu Kristus Tuhan." Salam karah, salam penuh sukacita. Tuhan Yesus berkati.